Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menerangkan tentang peradaban fase Madinah, yang mana kami beranggotakan saya sendiri Arini Nur Abidah, saya Siti Alfiatun Nafisa, saya Retno Inaya Sujati. Yang mana pemateri pertama akan dibacakan oleh Siti Alfiatun Nafisa, yang kedua Retno Inaya Sujati, yang ketiga saya sendiri Arini Nur Abidah. Baik, saya presentator pertama akan membahas pembahasan yang pertama dari makalah kami, yaitu tentang strategi Nabi Muhammad dalam mengembangkan peradaban Islam di Madinah. Di sini Nabi Muhammad punya 6 strategi dalam mengembangkan peradaban Islam ketika di Madinah. Yang pertama yaitu kebijakan pembangunan masjid, di mana Nabi Muhammad ketika ada di Madinah, beliau segera membangun Masjid Nabawi, sebuah langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Beliau mencari lokasi dengan membiarkan ontanya berhenti di tempat tertentu, yang kemudian dijadikan lokasi masjid untuk menghindari perselisihan. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam, tempat ibadah, belajar, dan menampung orang-orang yang tidak memiliki rumah. Nabi juga membangun rumah kecil yang terhubung dengan masjid untuk tempat tinggalnya. Strategi yang kedua adalah Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana kaum Muhajirin adalah umat Islam dari Mekah dan Ansor adalah penduduk Madinah, untuk memperkuat kerjasama dalam dakwah. Dengan persaudaraan ini, kaum Ansor membantu memenuhi kebutuhan hidup Muhajirin dan mengatasi rasa kesepian mereka. Nabi Muhammad secara langsung mengumumkan kebijakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah mencatat jumlah umat Islam di Madinah, setiap orang Muhajirin diberikan saudara dari kaum Ansor, kecuali Nabi dan keluarganya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antara kedua kelompok agar saling mendukung dalam membangun kehidupan baru di Madinah. Strategi yang ketiga adalah membuat piagam Madinah. Nabi Muhammad membuat piagam Madinah untuk menggalang kerukunan di masyarakat Madinah yang beragam. Piagam ini berisi perjanjian antara berbagai suku, baik muslim maupun non-muslim, yang menetapkan kebebasan beragama, perlindungan harta benda, larangan kejahatan, dan kerjasama menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Kebijakan ini memperkuat persatuan dan keadilan di Madinah. Kemudian, strategi yang keempat adalah Nabi Muhammad membangun pasar di Madinah, yaitu untuk memperkuat ekonomi umat Islam, terutama kaum Muhajirin yang merupakan pedagang. Pasar ini dibangun di dekat Masjid Nabawi untuk memudahkan transaksi dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, pasar dikuasai oleh orang Yahudi yang menerapkan riba. Nabi terlibat langsung dalam menentukan lokasi pasar dan mengawasi aktivitasnya. Pasar ini menjadi pusat perdagangan yang sukses dan mendukung perekonomian umat Islam di Madinah. Strategi yang kelima yaitu Nabi Muhammad menerapkan kebijakan syariah dan ghazwah, yaitu pengintaian dan penyerangan terhadap kafilah dagang Quraisy Madinah yang berada di jalur perdagangan Mekah Syria. Quraisy dianggap sebagai ancaman besar bagi Islam. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dan memperkuat posisi ekonomi mereka. Umat Islam, terutama kaum Muhajirin, menghadapi kesulitan ekonomi di Madinah. Untuk mengatasinya, Nabi Muhammad memimpin pengintaian dan penyerangan terhadap kafilah dagang Quraisy. Tujuannya bukan hanya ekonomi, tetapi juga menunjukkan kekuatan dakwah Islam dan meminta penghormatan dari Quraisy. Kebijakan ini sekaligus membalas tindakan Quraisy yang merampas harta umat Islam saat hijrah. Kemudian strategi Nabi Muhammad yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan kaum Yahudi di Madinah yang berperan penting dalam ekonomi. Namun hubungan ini berubah ketika kepentingan politik dan ekonomi memicu ketegangan. Kaum Yahudi mulai menunjukkan sikap menentang dan berusaha merusak persatuan umat Islam. Nabi Muhammad mencoba mengajak kaum Yahudi di Madinah untuk menerima dakwah Islam, tetapi hanya sedikit yang merespon positif. Banyak dari mereka berpura-pura baik sambil menimbulkan keraguan dan konflik di kalangan umat muslim. Meskipun Nabi berusaha menjalin hubungan baik, sikap mereka yang sebenarnya mulai tampak ketika mereka berusaha merusak persatuan umat Islam. Perubahan sikap orang Yahudi membuat Nabi Muhammad mengevaluasi strateginya. Awalnya Nabi berusaha mengajak mereka menerima dakwah Islam, tetapi setelah mereka menunjukkan sikap menentang dan berusaha merusak kepercayaan umat Islam melalui berbagai cara, Nabi memandang mereka bukan lagi sebagai target dakwah, melainkan sebagai pihak yang berusaha menghalangi ajaran Islam. Baik, saya presentator kedua akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW. Di sini ada dua, yaitu yang pertama dakwah secara rahasia dan yang kedua dakwah secara terang-terangan atau jahriyah dakwah. Dan yang pertama ada dakwah secara rahasia. Nabi mulai menyambut perintah Allah
dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Tetapi dakwah Nabi ini dilakukannya secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi SAW tidak menampakkan dakwah di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Ketika orang-orang menganut Islam, lebih dari 30 lelaki dan wanita, Rasulullah memilih rumah salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, sebagai tempat pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran dakwah. Pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita telah menganut Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Dakwah Islam dimulai dari Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan Ibnu Ishaq menyebutkan dakwah dengan cara ini berjalan selama 3 tahun. Demikian pula dengan Abu Naim yang mengatakan dakwah tertutup ini berjalan selama 3 tahun. Dan yang kedua, ada dakwah secara terang-terangan, yaitu Jahriyatud Dakwah. Ibnu Hisham berkata, kemudian secara berturut-turut manusia, wanita dan lelaki memeluk Islam sehingga berita Islam telah tersiar di Mekah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Lalu Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan Islam dan mengajak kepadanya secara terang-terangan. Selama 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah secara tersembunyi. Kemudian Allah berfirman kepadanya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang yang musyrik. Terdapat di surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi SAW secara terang-terangan ini ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Ketika Nabi SAW mencela Tuhan mereka, membodohkan mimpi mereka, dan mengancam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang dan sepakat untuk memusuhinya, kecuali pamannya Abu Thalib yang membelanya. Selanjutnya yaitu tentang peradaban sistem sosial, sistem politik, militer, dan ekonomi. Yang pertama, sistem sosial, yang mana diterapkan Nabi Muhammad SAW di Madinah, bertujuan membentuk masyarakat madani yang harmonis dan kuat. Salah satu prinsip utamanya adalah sistem persaudaraan, yaitu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sistem ini menciptakan solidaritas dan saling tolong-menolong, bahkan diatur secara resmi. Persaudaraan ini juga berhasil mengatasi ikatan kesukuan yang sempit, menggantinya dengan persaudaraan berbasis iman. Yang kedua yaitu sistem politik. Sistem politik Islam berbeda dari sistem politik lainnya karena kedaulatan berada di tangan syara atau hukum Islam, bukan di tangan rakyat atau kepala negara yang disebut khalifah. Khalifah bertugas untuk menjalankan dan menerapkan hukum syariat. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, yang mana Madinah sebagai negara Islam pertama. Yang ketiga yaitu sistem militer. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad membentuk pasukan militer pertama yang terdiri dari 100 prajurit di bawah pimpinan Hamzah radhiyallahu an. Nabi juga membangun jaringan intelijen atau sistem pemantauan untuk mengumpulkan informasi yang sangat kuat untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Yang keempat yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi terjadi setelah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah,
yang mana menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang baru terbentuk. Islam memandang kehidupan dunia dan akhirat sebagai satu kesatuan, seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi." Baik, kesimpulannya yaitu satu, strategi Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan peradaban Islam di Madinah. Dampak perubahan peradaban pada masa Rasulullah adalah perubahan tatanan sosial. Suatu perubahan dasar dari masa amoral menuju moralitas yang beradab. Yang kedua yaitu sistem dakwah, yang mana pada wilayah-wilayah yang akan berkembang untuk mewujudkan suatu loyalitas pada Nabi untuk membangun suatu bangsa Islam, yakni sebagai pembentuk sistem sosial yang dimulai pada membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, peradaban Islam dalam sistem sosial, sistem politik, militer, dan ekonomi. Pada zaman Rasulullah dalam mengambil langkah-langkah pembinaan, sebab hanya dengan kesatuan dukungan umatlah yang dapat menegakkan masyarakat yang akan dibangun. Dan kesatuan umat itu hanya bisa terwujud bila ada persaudaraan dan saling mencintai. Ini sangatlah penting untuk dilakukan Rasulullah SAW, sebab sisa-sisa kejahiliannya dan fanatisme kesukuan masih mungkin timbul bila tidak segera dipersaudarakan, baik antara muhajirin dengan ansor maupun secara sesama kaum ansor yang sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.